Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari semester 3 Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal hukum administrasi negara yang berjudul Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara yang dibuat oleh Budi Handoyo. Tak lupa dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan juga asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Menurut Don Austin, aliran hukum positif untuk dapat dikatakan sebagai hukum harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, pemerintah, kewajiban, dan sanksi. Ketiga unsur itu hanya ada hubungan dengan pemerintah. Hukum menurut Austin adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya atau pihak yang berkuasa merupakan otoritas tertinggi. Dengan demikian, Austin menggantikan ideal keadilan sosial, keadilan umum yang secara tradisional sebagai pokok utama sebagai hukum dengan perintah seorang yang berkuasa. Sedangkan menurut Hall mengartikan hukum adalah tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Arti kesatuan sistem menurut Kelsen adalah sekumpulan norma-norma atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian, untuk penegakan keadilan lingkungan, terlebih dahulu harus mengetahui dan mengkaji sistem hukum yang ada, di antaranya legalitas, institusi, dan sarana prasarana. Hukum lingkungan berupa peraturan hukum. Tanpa adanya legalitas terlebih dahulu, maka keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan. Menurut perspektif teori filsafat barat, keadilan dapat dibedakan dalam dua macam. Menurut L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa Aristoteles telah membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu keadilan distributif dan juga keadilan komutatif. Selanjutnya, menurut Teguh Sulistia, sesuai dengan sifat dan efektivitas masalah lingkungan, maka upaya penegakan hukum lingkungan terhadap perbuatan yang mencemarkan dan atau merusak lingkungan dapat dilakukan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, penegakan hukum lingkungan preventif. Yang kedua, yaitu penegakan hukum lingkungan represif. Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembukuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Dalam pasal 80 ayat 1 mengatur tentang paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan berupa: yang pertama, penghentian sementara kegiatan produksi; yang kedua, pemindahan sarana produksi; penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; yang ketiga, pembongkaran; yang keempat, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; yang kelima, penghentian sementara keseluruh kegiatan; yang keenam, tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Pengenaan paksa pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: yang pertama, ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; yang kedua, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan atau perusakannya; dan atau yang ketiga, kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan atau perusakannya. Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.